Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'il amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kenikmatan rezeki lahir dan batin kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum menjelaskan tentang jujur, santun, dan malu. Terutama saya akan menjelaskan tentang jujur. Apa sih artinya jujur? Seorang disebut jujur apabila berkata apa adanya sesuai kenyataan, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Contohnya, bila seseorang yang berhadapan dengan sesuatu hal atau kejadian fenomena itu, kemudian ia menceritakan fenomena itu kepada orang lain sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hal itu bisa dikatakan jujur, karena ucapannya benar adanya dengan apa yang terjadi. Maka dari itu, yang dinamakan kejujuran merupakan sebuah sikap yang selalu berusaha menyamakan antara informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataannya. Dalam agama Islam, sifat ini dinamakan sidik. Karena itu, sifat jujur merupakan sifat yang tidak ternilai harganya. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian berperilaku jujur, sebab sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menunjukkan kalian ke jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Jujur juga berhubungan dengan amanah. Orang yang jujur pasti dapat menjaga amanah dan dapat dipercayai oleh orang lain. Dan sebaliknya, orang yang tidak jujur tidak akan dapat menjaga amanah dan tidak dapat dipercayai oleh orang lain. Di era zaman sekarang, hanya sedikit kita dapat menemukan orang-orang yang masih memiliki sifat jujur dan amanah dalam ucapan maupun perilaku. Padahal sifat tersebut adalah sifatnya yang sangat mulia. Dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qullu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Maka tanamkanlah sifat jujur mulai dari sekarang, agar hidup kita merasa lebih tenang dan aman, karena tidak ada kebohongan yang kita tutup-tutupi. Tidak berkata jujur atau berbohong dan tidak berkata sesuai dengan kenyataan sama saja menyimpan bangkai yang busuk. Jika berbohong, baik besar atau kecil yang kita simpan, pasti akan terbongkar. Itu saja penjelasan tentang jujur. Lanjut penjelasan tentang santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai, akan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jangan menghormati kita. Dalam hadis yang berbunyi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Hasaj dan Al-Hashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita bersikap santun, maka kita dengan mudah diterima oleh orang lain, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, disegani oleh orang karena sifatnya yang santun. Hidup pun akan terasa lebih indah. Jadi santun juga merupakan sifat yang harus dimiliki dalam diri kita. Selanjutnya tentang malu. Malu. Apa itu malu? Al-Zamakhsyari berkata bahwa malu adalah perubahan di hati dan perasaan seseorang ketika ia takut dicela atau takut ketahuan aibnya. Al-Raghib berkata bahwa malu itu artinya ketidaksukaan jiwa kita dari perbuatan yang sifatnya jelek. Ketika kita tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya buruk,
itu berarti kita punya rasa malu. Dan dalam Islam, rasa malu itu mempunyai keutamaan yang diantaranya pertama, rasa malu itu salah satu perangai keimanan. Dalam hadis Nabi mengatakan, wal aya'u syuhbatun minal iman. Rasa malu cabang dari keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa malu bersifat wajib. Sebab seseorang apabila kehilangan rasa malu menyebabkan hilang salah satu cabang keimanan. Apabila cabang imannya hilang, berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna. Maka sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan iman itu biasanya hukumnya wajib. Malu merupakan akhlak yang sangat dianjurkan oleh Islam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas, Nabi SAW bersabda, Inna likulla daini huluk wa khulqul islamil haya. Setiap agama mempunyai ciri khas. Akhlak dan ciri khas akhlak Islam itu rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi rasa malu adalah akhlak Islam. Artinya setiap orang yang mengaku dirinya muslim harus terlihat ciri khasnya. Dia pemalu, malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, malu di saat ia meninggalkan kebaikan, seperti wanita yang menutup auratnya dan menjaga harga dirinya, dan pria yang menjaga perkataan dan harga dirinya. Jika rasa malu dalam seseorang telah hilang, maka orang itu sudah tidak ada keraguan untuk melakukan hal yang buruk. Karena sifat malu dapat mencegah diri dari berbuat sesuatu yang tercela, mendorong seseorang yang berbuat kebaikan. Wanita yang menjaga kehormatannya dan harga dirinya dengan menutupi aurat dan bersikap malu dan perkataan yang baik. Jadi sifat jujur, santun, dan malu adalah sifat yang harus dimiliki oleh kita untuk menjaga dari perbuatan yang tidak baik dan menciptakan hidup yang lebih nyaman, aman, dan indah. Baik, terima kasih. Cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Maaf jika ada kata yang kurang baik atau tidak jelas. Mohon dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.